bagaimana Protestantisme itu akan selamanya menjadi suatu bentuk kekristenan yang dalam tanda kutip pseudo. Saya pakai bahasa yang ini supaya terkesan agak sopan ya, pseudo. Nah, mungkin bapak-bapak sekalian sudah tahu arti dari pseudo. Bahwa sekali lagi Protestantisme, saya tekankan di sini, dalam segala bentuk denominasinya itu hanyalah pseudo kekristenan. Saya bukan hanya mau membicarakan ini dalam spirit permusuhan atau dalam semangat saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tetapi berdasarkan fakta bahwa sebanyak apapun ayat Alkitab yang mereka pakai dan semakin ditegaskannya pun status pengajaran Alkitabiah di dalam mereka, selama itulah mereka sesungguhnya bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Di mana buktinya? Ini saya sudah ulang-ulang tegaskan di channelnya Bung Gea, maka di channelnya Pak Aseki ini juga saya akan tegaskan secara lebih dalam. Sola Scriptura yang mereka anut sebagai prinsip dasar itulah yang membuat mereka menjadi pseudo kekristenan. Maka sekali lagi saya tekankan, sebanyak apapun ayat Alkitab yang mereka pakai, bahkan ayat-ayat yang mereka pakai untuk menyerang kita, hanya akan menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Bukan hanya berefek sebagai senjata yang makan tuan, tetapi sekaligus senjata yang melenyapkan substansi dari pengajaran mereka. Karena Alkitab sendiri menyuruh orang Kristen yang sejati untuk berpegang pada yang namanya tradisi apostolik, paradoisis, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, di mana Rasul Paulus di dalam Alkitab menyuruh para pengikut Kristus seperti demikian. Sebab itulah, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Nah, kata ajaran-ajaran, sesungguhnya itu belum cocok kita sebutkan sebagai terjemahan yang jujur dan konsisten. Karena mengikuti bahasa aslinya, kata ajaran-ajaran ini diterjemahkan dari kata paradoisis, yang berarti tradisi. Maka jika terjemahan atau translasi ini konsisten, di situ Rasul Paulus justru menyuruh para pengikut Kristus untuk berdirilah dan berpeganglah pada tradisi-tradisi. Dan tradisi yang disebutkan di awal ialah tradisi lisan. Nah, di sini bukti bahwa seluruh denominasi yang mengakui diri Alkitabiah tak akan mungkin bisa menjadi kekristenan yang Alkitabiah, karena mereka tidak memegang yang namanya paradoisis yang tertulis itu, tradisi yang tertulis. Itu kalau mengikuti tafsiran. Tetapi kalau mengikuti pengajaran yang lebih kuno mengenai 2 Tesalonika 2 ayat 15 ini, Santo Ireneus, Bapak Apostolik ini, murid langsung dari para rasul, mengatakan bahwa tradisi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu, di mana pendapat Santo Ireneus ini ia tulis di dalam bukunya yang berjudul Against Heresies, nomor 3, bagian 3, paragraf 2-3. Menurut Santo Ireneus, yang disebutkan oleh Rasul Paulus mengenai paradoisis itu, final di mana? Atau memperoleh pemenuhannya di mana? Apakah di dalam salah satu yurisdiksi timur? Atau di dalam salah satu denominasi Protestantisme? Atau dalam ajaran Pantekosta karismatik? Atau di dalam soteriologi Calvinis? Atau di dalam Arminianisme? Atau di mana? Mari kita dengar langsung. Dalam mengomentari 2 Tesalonika 2 ayat 15, Santo Ireneus berpendapat atau mengajarkan demikian dalam terang Roh Kudus. Tradisi yang diperoleh dari para rasul, dari gereja yang paling besar, paling tua, dan paling dikenal secara universal, didirikan di Roma oleh dua rasul termulia, Petrus dan Paulus, yang diturunkan kepada zaman kita dengan suksesi para uskup. Nah, ini bagian pentingnya. Sebab adalah hal yang terpenting bahwa setiap gereja harus setuju dengan gereja ini, yakni gereja Roma, karena otoritasnya yang mengatasi semua, yaitu semua umat beriman dimanapun, sebagaimana tradisi telah dilestarikan terus oleh orang-orang tersebut yang ada di mana-mana. Maka prinsip kekristenan yang sejati itu finalnya di otoritas gereja Roma. Maka wajar jika extra ecclesia nulla salus sebagai pedoman keselamatan itu sungguh-sungguh berfungsi. Karena menurut murid langsung dari para rasul yang merupakan cucu murid dari Yesus Kristus, kalau begitu, mengatakan bahwa
prinsip kebenaran yang adalah paradoisis itu finalnya di otoritas gereja Roma. Maka apa yang diajarkan oleh gereja Roma sepanjang masa, entah itu dalam hal keselamatan soteriologi, dalam hal kristologi, dalam hal liturgi, dan dalam hal praksis kerohanian, dan dalam hal ajaran sosialnya, itu sungguh-sungguh adalah firman Allah. Sebagaimana 2 Tesalonika 2 ayat 15. Maka sekali lagi, sumber kebenaran itu finalnya di gereja Roma, bukan di lain.